Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya, Mas Olis, monggo dipimpin untuk berdoa. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua? Masuk semua ya. Nah, berhubung cuacanya ini pergantian anak-anak ya, dari musim hujan ke musim panas, jadi kalian itu harus bisa menjaga kesehatan. Nah, biar nanti kalian bisa tetap masuk ke sekolah dan bisa belajar terus. Nah, untuk hari ini anak-anak kita akan belajar terkait dengan dampak sosial informatika. Nah, adapun kesepakatan kelas nanti sebelum Bapak mulai pelajarannya, Bapak ada aturan kelasnya. Yang pertama bisa dibacakan Mas Holis. Oke. Yang pertama, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, menyimak penjelasan guru, bertanya jika tidak mengerti, saling menghargai dan menjaga kebersihan. Oke, terima kasih Mas Holis. Nah, itu tadi kesepakatan kelas kita hari ini. Yang pertama, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Nah, untuk yang pertama sudah kita laksanakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, itu sudah kita lakukan juga. Nah, untuk yang lainnya bagaimana? Apakah sepakat semua atau ada yang nggak sepakat? Sepakat semua ya. Oke, Bapak lanjut. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 2 tujuan pembelajaran. Bapak minta tolong untuk suaranya yang keras siapa yang mau membacakan? Saya aja, Pak. Oke, Mas Heri boleh minta tolong dibacakan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan dampak positif dan negatif teknologi, khususnya teknologi informasi terhadap produktivitas. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan menyimpulkan dampak positif dan negatif teknologi informasi, Pak. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran dari hari ini. Terima kasih Mas Heri yang sudah membacakan. Untuk yang pertama, itu tujuannya peserta didik mampu menjelaskan dampak positif dan negatif dari teknologi, khususnya teknologi informasi terhadap produktivitas. Nah, nanti kita akan kaitkan dengan budaya kita, apa sih dampak negatif dan positif dari teknologi terhadap perkembangan budaya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan menyimpulkan dampak positif dan negatif dari teknologi informasi. Nah, nanti kita akan diskusi ya. Oke. Nah, adapun aktivitas kita hari ini, yang pertama ada penjelasan singkat dari Bapak, kemudian nanti ada diskusi kelompok, kemudian ada presentasi. Nah, nanti kalian akan presentasi, kemudian ada penguatan materi, dan yang terakhir nanti ada refleksi. Oke. Nah, di sini Bapak ada pertanyaan buat pembuka saja ya, buat mengetes kemampuan awal kalian. Yang pertama, apakah kamu pernah menggunakan HP? Siapa yang mau jawab? Coba angkat tangannya. Oke, Mbak Regi dulu. Pernah menggunakan HP. Terus, apa dampak positif dan negatif yang Mbak Regi rasakan ketika menggunakan HP selama ini? Oke, bisa jalan-jalan melalui virtual ya. Itu termasuk apa dampaknya? Positif atau negatif? Positif. Kalau negatifnya? Oke, matanya sakit. Nah, bener yang disebutkan teman-teman kalian. Oke, tepuk tangan buat teman-temannya yang sudah berani menjawab. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan HP. Yang pertama tadi dampak positifnya. Kalau untuk kita yang siswa ya bisa digunakan untuk mencari informasi. Ketika kita ada tugas kita bisa browsing di internet. Kalau dampak negatifnya, ketika kita lama menggunakan HP, lupa waktu, apa yang terjadi? Matanya akan sakit. Oke.
Nah, ini. Nah, ini teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang revolusioner. Banyak hal yang bisa dilakukan, yaitu dengan HP kita. Dari mulai mendengar lagu, kemudian menulis surat, menonton video, membeli makanan, dan lain-lain yang di masa lalu itu harus dilakukan secara konvensional. Kalau sekarang bisa serba digital semua. Itu ya. Oke, di sini Bapak ada video. Silakan kalian amati, kemudian nanti Bapak akan tanya. Oke, video tadi video apa? Ada yang tahu nggak? Yang tahu coba angkat tangannya. Video apa? Bantengan, Pak. Bantengan. Ya. Bantengan dari mana Mas Olis? Saya lihatnya di pas wisata ke Malang, Pak, lihat bantengan. Seru nggak bantengan itu? Rame, Pak. Rame ya? Banyak anak kecil, kemudian orang tua yang melihat ya. Oke, kita sekarang kaitkan terkait bantengan ini dengan dampak teknologi informasi yang seperti sekarang. Nah, apa saja sih yang kalian tahu tentang dampak perkembangan informatika terhadap budaya seperti pada video? Coba yang tahu angkat tangannya. Ya, Mas Sultan, monggo. Dengan adanya video tadi, kita itu bisa mempelajari tidak langsung ke tempatnya, tapi kita bisa belajar dari HP seperti itu, Pak. Oke, itu dampak positifnya. Dampak negatifnya apa? Ada yang tahu nggak? Saya, Pak. Ya, monggo Mas Olis. Anak-anak kecil yang belum waktunya bisa menirukan itu, Pak. Nah, benar sekali ya. Itu tadi yang disebutkan sama Mas Sultan, sama Mas Olis sudah benar semua. Nah, untuk dampaknya tadi kan teknologi sangat mempengaruhi budaya kita ya. Tadi sudah disebutkan dampak positifnya ketika teknologi digunakan dengan benar, kita bisa menonton video kayak tadi bisa melalui YouTube. Kalau sudah kita menonton, kita juga akan bisa belajar juga dari situ ya. Kemudian dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya ya anak-anak kecil yang umurnya masih belum memenuhi nanti bisa meniru. Di situ kan ada kayak adegan-adegan yang berbahaya, misalnya kayak makan beling ya. Nah, nanti takutnya anak-anak kecil bisa meniru. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah paham berarti ya? Oke. Nah, untuk berikutnya kita akan aktivitas berkelompok. Nah, di sini Bapak akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Nanti ada yang 3, boleh ada yang 4. Oke, untuk kelompoknya silakan kalian pilih sendiri sesuai minat dan kesenangan kalian sendiri. Oke, Bapak kasih waktu selama 2 menit, cukup? Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Oke, sudah membentuk kelompok anak-anak? Sudah ya. Nah, di sini Bapak akan membagikan LKPD. Kalian cermati ya. Oke. Nah, instruksinya di situ ada instruksi jelasnya, tapi di sini Bapak akan jelaskan juga. Untuk instruksinya di situ di sini kan ada kayak studi kasus. Nah, kalian diminta untuk menjawab studi kasus tersebut. Di situ ada dampak positifnya, kemudian ada dampak negatif serta solusinya. Nah, kalian diminta untuk mengisi di situ ya. Kalian isikan, kemudian nanti laporannya kalian buat sebuah infografis atau peta konsep. Oke, paham? Apa ada yang bingung? Oke, Pak Regi ya. Oke, untuk waktu pengerjaannya Bapak kasih waktu 55 menit. Gimana? Cukup nggak? Cukup ya. Oke, untuk waktunya bisa dimulai dari sekarang. Gimana anak-anak? Ada yang kesusahan? Sementara masih belum ada ya. Ini gambarnya sudah bagus ini. Bisa dilanjut ya. Ini kelompok ini gimana? Sudah selesai ya? Oke, anak-anak mohon perhatiannya ya. Berhubung waktu diskusinya sudah habis, silakan untuk
LKPD-nya dikumpulkan ke Bapak, dan untuk posternya silakan kalian tempelkan di sini ya. Oke, silakan perwakilan kelompok untuk menempelkan posternya dan LKPD-nya dikumpulkan ke Bapak. Ketuk enggak? Oke, sudah selesai semua berarti ya? Sudah ditempel semua posternya. Nah, di sini Bapak minta untuk perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil tugasnya. Monggo bisa bisa maju kelompoknya Mbak Regi sama Mas Akbar. Oke, silakan dimulai. Sini ya, agak ke sini biar kelihatan ya teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari hasil kerja diskusi kami. Di sini ada contoh. Di sini ada soal. Bisa dibaca itu hasil posternya mungkin. Jadi di sini kami merangkum dampak sosial informatika ada positif dan negatif. Negatifnya, anak kecil bisa mengakses website apa saja. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk lagi. Baik, dari beberapa kelompok yang sudah ditampilkan di sini, posternya sudah baik semua, sudah bagus-bagus semua ya. Di sini Bapak mau kalian untuk menilai hasil dari pekerjaan teman-teman kalian. Oke, di sini Bapak ada sticky note. Silakan kalian tempel sticky note ini nanti di poster yang menurut kalian bagus. Oke, silakan dimulai. Oke, silakan duduk lagi. Nah, berdasarkan dari penilaian yang sudah kalian lakukan ya, ini yang paling banyak mendapatkan love. Ini kelompok 1, ini ada 3 love, kelompok 2 ada 2 love. Berarti ini yang menurut kalian yang terbagus adalah kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dari yang sudah kalian diskusikan tadi, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ya, sudah paham semua berarti ya? Oke. Oke, berhubung kalian sudah paham semua, di sini Bapak pengen cek semangat kalian lagi. Coba yuk berdiri lagi. Oke. Silakan kalian tirukan video ini. Oke, silakan duduk lagi, tepuk tangan buat kita semua. Oke,
dari pelajaran hari ini anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Oke, jadi untuk kesimpulan pelajaran hari ini, kalian tadi sudah belajar apa? Menganalisis dampak sosial informatika ya, perkembangan teknologi informasi ya terhadap budaya. Tadi budayanya apa? Bantengan ya. Tadi ada dampak positifnya. Apa dampak positifnya dari teknologi terhadap budaya? Kayak tadi bantengan. Terkenal dari teknologi ya, dari YouTube. Terus kalau negatifnya? Ditiru oleh anak-anak ya, yang kecil masih belum cukup umur ya. Nah, setelah mempelajari topik hari ini atau materi hari ini, Bapak pengen tahu perasaan kalian. Dari pelajaran hari ini siapa yang merasa senang? Coba angkat tangannya. Senang semua ya? Ada yang merasa kecewa? Ada yang merasa sedih? Marah? Ada ya? Senang. Kenapa kok senang? Seru ya, pembelajarannya seru ya? Lihat bantengan seru. Oke. Nah, di sini Bapak pengen merefleksi pembelajaran hari ini. Silakan kalian tulis terkait dengan apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini, kemudian hal baik apa yang muncul ketika kegiatan pembelajaran dan apa yang perlu ditingkatkan selama kegiatan pembelajaran. Silakan kalian tulis di sticky note ini. Oke, sudah selesai ditulis anak-anak? Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, berhubung waktu pembelajaran kita sudah habis anak-anak, untuk pembelajaran minggu depan kita nanti akan belajar terkait dengan keterbukaan informasi. Ya, nanti kalian bisa pelajari dulu di rumah, bisa melalui buku paket atau kalian boleh browsing di internet. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak anggap sudah selesai. Boleh untuk ketua kelasnya Mas Holis dipimpin untuk berdoa lagi. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.